depan itu kalau dia suaminya datang, dia udah mandi, udah bersih, bajunya keren, bagus, dan tidak lupa selalu psst, 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 psst. 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 Kenapa, Bu? Saya. Surga itu di mana, Bu? Surga itu di mana? Brawijaya. Jadi jangan lupa ya. Psst. Psst. Jangan sampai nambah masalah rumah tangga hanya karena bau. Orang lanang-lanang buyung. Mulai mikir rupanya deh. Gak ero, surga itu ada di mana? Terus si ono kok, Bu? Oke, selesai ya. Gak berapa lama istri yang di depan udah keluar juga. Selalu setiap keluar rumah pakai baju adat. Ustalah, aib gak usah dibuka. Terus rambutnya selalu digulung tinggi, pakai jepit yang kayak cocor bebek. Yang kalau ditutup punya cekak. Sudah keluar. Perempuan itu saya nggak tahu kenapa ya, begitu melihat ada tetangga cantik itu kok orang lihatnya itu gak enak gitu. Iya kan? Iya. Terus ibu yang sudah mandi tadi memberikan salam kepada ibu yang di depannya. Assalamualaikum Bu Joko. Waalaikumsalam. Tapi ini Joko yang lain, Jokowi. Gak berapa lama si suami dari ibu yang sudah cantik tadi datang. Oh, apa atau kamu Pak? Kalau buka garasi, tutup pintu mobil. Oh, kunci. Toyota Camry tahun 2013. Gopek Tioco. Setengah M. Ngerti ya Pak? Paham? Oke. Turunlah si suami, istri menyapa dan menyebut, dicium kan. Suaminya nyium keningnya. Ibu itu, dulu. Terus istrinya bilang, Mas, minum kopi ini udah tak pikirin. Alhamdulillah, makasih sayang ya. Apa orang, ada masalah kan? Biasanya kok. Sampai dalam rumah mereka ngobrol. Anda bisa bayangkan perasaan ibu yang belum mandi tadi, menyaksikan semua itu dengan mata kepala. Apa yang dia katakan? Oh yo sinetron. Pak Jokowi ibu ya Pak. Tapi ya temenan kadang-kadang orang loh Pak. Prof Harnen tahu nggak? Salah satu hebatnya Brawijaya itu gini Prof, melahirkan pelawak kayak saya. Pada waktu itu suaminya datang dari jauh, mobilnya udah kedengeran Pak. Pak Tris guyu. Perlu saya bahas nggak Pak Tris? Gasnya kadang ono kadang enggak. Masuk garasi, tutup pintu. Toyota Red, tapi Corolla DX tahun 89. Akhirnya istrinya menyapa, Mas, udah mlebu nang omah, kopimu ngenteni mulai mang. Ada apa toh sayang? Sekali sayang-sayang, blojo jarang aja. Saya tak lah Pak, Bu, ini terus story tadi. Wah gawat ini. Saya sekarang bisa memahami masalah investasi ini apa sebetulnya Prof. Bukan masalah akademik, masalah personal ya. Oke, sampai di situ si istri
ngajak bicara sang suami dengan serius. Mas, aku pengen ngomong sama sampean. Iya ngomong kok gak apa-apa. Kau usah banter-banter, wis menang logo. Tak takon. Opo atau sayang? Gak ada sayang-sayang. Aku harus takon mas. Mas Tris nang ngarep iku lak sampean sak angkatan. Iya. Terus kenapa? Jabatan eselon sampean lak podo sih. Iya. Terus kan opo? Kok iso deh itu Toyota Camry sementara ide gak iso? Gaji bisa kita baca, kita lihat. Mana mungkin kita bisa beli mobil seperti itu mas? Pasti saya anggap Mas Tris itu ketika pindah ke bagian logistik, dia pasti korupsi. Astagfirullah. Buktinya, iya kan? Coba hitung dari slip gaji, hitung dari pendapatan Mas. Mungkin nggak kita beli mobil seperti itu? Nggak mungkin kan? Memang nggak mungkin Bu. Tapi Ibu berjangan itu seperti itu. Emang kenapa? Buktinya apa? Ketika dia pindah bagian, sekarang dia seperti itu kan? Begini loh Bu. Ibu ingat nggak? 4 bulan yang lalu Mas Tris itu cuti. Ya emang kenapa? Dia cuti 2 minggu kan? Iya, emang apa hubungannya? Dia itu kan izin pulang ke Lampung. Di Lampung itu bapaknya meninggal. Bapaknya itu punya tanah tambak di sana 400 hektar. Terus dijual sama keluarganya, dibagi-bagi, sebagian diberikan kepada Mas Tris. Dan Mas Tris itu akhirnya beli, uangnya itu dipakai salahnya untuk beli mobil. Jadi Bapak dan Ibu, akui kesuksesan orang lain walaupun nasib. Bisa kan? Bisa? Lek ate nasib telapo sampean. Ate ngeduk bumi mati dhewe ngono. Sudah ya, Bu? Sekarang pertanyaan saya, kalau orang itu punya kecerdasan emosional yang paripurna, Ibu bisa lihat kan, orang-orang hebat di negeri kita atau mungkin negara lain, coba lihat bagaimana mereka membangun dirinya dengan kecerdasan yang satu lagi. Kesimpulannya apa? Mereka akan membangun simpati, berempati dan diaplikasi dalam pergaulan. Sekarang bayangkan anak-anak kita nggak usah ngomong diri kita sekarang. Kalau kecerdasan intelektualnya Ibu akselerasi dengan luar biasa, emosionalnya juga berjalan dengan baik, seimbang, semuanya berjalan dengan cepat, tumbuh di akselerasi, growth-nya bagus, apa yang terjadi? Masa depannya bagaimana kira-kira? Sukses nggak? Sukses nggak? Bayangkan, saya akan tunjukkan contoh orang yang kecerdasan intelektualnya paripurna, pinter banget, kecerdasan emosionalnya juga luar biasa. Mobilnya siapa ada tahu? Ini. Bapak tahu siapa dia? Hitler. Hitler itu orang pinter loh, jangan salah. Dan dia cerdas emosionalnya luar biasa. Dulu waktu dia pertama kali di tentara, pangkatnya itu balok Pak. Tugas dia itu mengirimkan pesan. Zaman dulu kan nggak ada SMS Pak. Dia mengirimkan pesan dari para jenderal atau pimpinan tertinggi angkatan bersenjata Jerman kepada para kolonel-kolonel yang bertempur di garis depan. Tapi Pak, Hitler itu kalau dia menghadap ke jenderalnya, yang membedakan itu dia selalu memberikan salam. Ya, Pak. Selamat pagi Jenderal, Hitler siap menerima perintah, semoga Jerman jaya. Itu dibui Pak. Hitler siap menerima, saya takon sopo. Semoga Jerman jaya. Sudah jenderalnya bingung, sopo sih hari ini. Akhirnya kenalan. Dalam waktu singkat, Hitler dikenal oleh para jenderal. Itu loh Pak. Hitler otaknya cemerlang, pelajaran sejarah dan peperangan dia ngontrol. Akhirnya jenderal-jenderal ini Pak, kalau lagi galau, perang itu lah kesel lah Pak. Tapi nggak percaya, coba perang karo bojomu aja kok lah galau. Katakan perang di Malaysia nggak mungkin Pak. Sebelum perang itu sopo, ya tak? Nah, ketika Bapak melihat jenderal itu dia lagi stres ya, Hitler ini bisa menjadi teman yang baik Pak. Disitulah dia akhirnya dimintai pendapat. Ini loh Pak, pernah dengar istilah pangkat kopral bayaran jenderal ini? It for sure. Dan ini benar. Perang dunia pertama berakhir. Selesai kan? Apa yang terjadi? Hitler membuat partai kecil pada waktu itu di Jerman yang ingin mengambil kursi parlemen. Anda tahu di belakang Hitler siapa? Angkatan bersenjata, para jenderal yang pensiun dan kolonel yang naik jadi jenderal. Makanya 6 bulan dia kuasai parlemen Pak.
8 bulan tunduk Presiden Jerman, diangkat dirinya menjadi pemimpin tertinggi Jerman. Itu sejarah. Akhirnya yang muncul dari kekuasaan Hitler yang luar biasa itu apa, Bu? Perang Dunia Kedua. Pemilik kecerdasan intelektual dan emosional yang paripurna, seorang Hitler. Nah, kalau ini Ibu dan Bapak semua tahu. Tahu kan ini? Di TV banyak toh? Coba lihat baik-baik. Mereka orang pintar apa bukan? Sekolahnya di perguruan tinggi ternama enggak? Termasuk Brawijaya ada enggak? Wes gak usah dibahas, Enggak, maksud saya, Anda perhatikan. Mereka orang cerdas apa tidak? Networknya bagaimana? Hebat enggak? Tapi bayangkan, ketika mereka sampai di tempat paling tinggi, mereka nggak tahu, apalagi. Akhirnya mereka lakukan apa? Memperkaya diri sendiri. Itu yang terjadi, Bapak. Why? Ada yang bilang misdirection, bilang arah atau dua arah. Ada yang bilang no direction, gak dua arah. Ada yang bilang stupid, bodoh. Ada yang bilang enggak, itu tamat. Apapun bahasanya, sebenarnya ternyata apakah cukup dua kecerdasan ini membawa kesuksesan buat mereka? Bapak dan Ibu, tadi pagi ada sahabat saya Dewa yang sudah memberikan sedikit pertanyaan untuk Anda. Apa yang menjadi tujuan Anda untuk bekerja selama ini? Sambut tepuk tangan yang meriah untuk Dewa Sulistia. Oke, terima kasih Pak Arti. Tadi Anda mengisi ini kuesioner yang kecil ya Bu ya. Nah, di situ apa yang menjadi motivasi Anda dalam bekerja? Saya semangat bekerja karena itu tadi pilihannya ada anak, keluarga, kesehatan, uang, wanita, jabatan, dan lain-lain. Oh itu aja ya. Dan inilah hasilnya, saya akan membacakan hasil surveinya. Tapi sebelum saya bacakan hasilnya, tadi saya lewat belakang situ, ada ibu-ibu kaki tangannya di belakang. Kenapa Pak Bu? Anu Mas, gelinggingan, kesemutan. Sama ini loh, punggung saya agak-agak kaku. Ya berdiri terus peluk boyok, isin aku atur dewi kok dipoto. Ya udah, nanti saya ajak semuanya untuk berdiri ya Bu. Tenang ya. Iya ya. Sekarang saya janji Bu, yuk semuanya kita berdiri rame-rame kalau boyok. Kalau satu orang kan isin. Oh, kita kan yuk boyok ke kanan sambil bilang ke kiri sambil bilang ya, sekarang gerakan badan Anda terserah. Yang penting supaya nyaman, terserah. Biasanya panjatkan di mana? Kakinya supaya tidak kesemutan. Kesannya buatan gelinggingan, Bapak, Ibu, aliran darah kita biar bagus kembali. Sehingga nanti karena kita duduk di bawah ya. Malah ada yang lunjak segala itu saya lihat di belakang. Sudah Bapak Ibu? Cek dulu semangatnya. Apa kabar semuanya? Saya awali dari bapak-bapak, tolong jawab iya-nya dengan penuh semangat. Sembilan Bapak jawab maju, Ibu jawab serbu, Bapak jawab menang. Angkatan 141 yes, maju serbu menang. Kita maju, kita menyerbu hawa nafsu untuk memenangkan kehidupan ini. Selamat dunia akhirat, Allahumma. Mesem ya Pak. Angkat tangan Anda yang merasa memiliki tangan. Mesem ya. Lanjut ya Bu. Lanjut Bapak. Angkatan 141, Angkatan 141, Angkatan 141, tepuk tangan gembira. Loh, tepuk tangan gembira itu sambil hore, sambil duduk, sambil tepuk tangan gembira. Silakan duduk. Yes. Oh, saya NSC nggak ngomong, berarti masih ada yang ngantuk. Oke. Sekarang ikuti kata-kata saya, tangan kanan diletakkan di pundak kanan sampingnya, Bapak dan Bapak, Ibu dan Ibu ya. Taruh aja ya. Bapak ya, orang aneh lurah, masuk ke dulu ya. Yo kek, orang aneh. Ya. Sekarang ikuti apa yang saya sampaikan ya. Pada hitungan yang ketiga Anda goyang-goyang agak keras sambil ikuti kata-kata saya. 1, 2, 3. Tangi. Lebih keras lagi, tangi. Olah. Alhamdulillah pun, cekap. Kuncinya hanya itu kok ya. Hidup di dunia ini kalau marah
Oh gini loh Bu, ya. Suatu hari begini, suatu hari di Masjid Nabawi, ada yang udah pernah haji atau umrah ya, tahu gede banget. Di Masjid Nabawi, di sana adalah rumahnya Rasulullah. Beliau bersama sahabat berkumpul kurang lebih seperti ini, mungkin gambarannya seperti itu. Lalu pada saat selesai tausiah 1400 tahun yang lalu ya, ada satu sahabat ngacung tangan, ya Rasul, apa rahasianya awet muda dan masuk surga? Rasulullah menjawab, la takdom. Penasaran dia tetap, Rasulullah bercerita, apa rahasianya ya Rasul? La takdom. Hingga ketiga kalinya sang sahabat itu berteriak dengan lantang, apa rahasianya seseorang itu awet muda dan mati masuk surga ya Rasul? Rasulullah juga tak kalah menjawab dengan mantap, la takdom. Artinya ojo gampang nesu. Padahal itu dulu belum dikaji secara ilmiah, belum ada. Nah sekarang dikaji ilmiah, ya, sudahlah banyak hasil literatur yang menunjukkan orang marah jadi cepat susah ya. Baik, inilah hasilnya dari kuesioner yang kita rekap. Anda yang ada di ruangan ini sekitar 152 orang yang memilih jabatan ya. Saya semangat bekerja karena mengejar jabatan, ternyata hanya satu orang atau 0,06%. Kita apresiasi dengan tepuk tangan. Kemudian yang memilih jabatan pria, yang memilih jawaban saya semangat bekerja karena pria dan wanita ini mesti seluruh rabi, jomblo-jomblo ya. Karena di sana nanti saya ketemu sama dosen saya kan bisa tim. Itu ternyata juga cuma satu orang, kita kasih apresiasi tepuk tangan. Kemudian yang memilih tidak munafik Mas Dewa, kalau orang bekerja mencari uang itulah yang menjadi penyemangat kerja saya. Ternyata hanya dipilih 3,9%. Yes. Kemudian yang memilih kesehatan yang menjadi motivasinya dalam bekerja adalah 7,9% dari seluruh audiens. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, panjenengan tadi jawabnya jujur apa saling contek-contekan? Saya setuju. 79,6% anak dan keluarga yang menjadi motivasi kita dalam bekerja. Luar biasa, tepuk tangan untuk UB, Universitas Brawijaya Malang. Lebih keras lagi semangatnya. Mana tepuk tangannya? Oke, baik. Boleh. Baik, kembali kita akan lanjutkan bersama Pak Ardi. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ardi, alumnus Brawijaya Malang. Ya, Bapak dan Ibu, ini benar jawaban Anda semua ya. Pilihan pertamanya anak dan keluarga katanya. Terbesar memilih itu. Ya 1% memilih pasangan itu saya tahu, karena ada yang mengaku masih belum menikah, cuma satu. Irfan malam-malam kiri. Mas, sudah menikah? Oh mahasiswa, oh, itu guru mas, sampai kerja disik. Oke. Bapak dan Ibu, pilihan terbesar kita mengatakan anak atau keluarga. Betul Pak Wahyu? Motivasi panjenengan itu Pak, betul? Luar biasa. Saya tuh punya cerita Pak, tapi singkat saja cerita. Anda pasti meniti karir dari tidak ada menjadi ada. Mayoritas begitu banyak. Dan bayangkan ibu-ibu juga, kalau yang berkarir, kalau yang menjadi ibu rumah tangga, ada ibu rumah tangga di sini? Ada ya. Ibu rumah tangga itu apa? Karir atau profesi? Karir. Anda jangan ketawa. Itu profesi. Lihat di KTP ada bunyinya. Pekerjaan ibu rumah tangga. Loh, ya kan? Ya kalau ini negara loh itu. Timbangannya mahasiswa, oh jelas itu. Itu on off kan mahasiswa itu. Paling masa berlakunya berapa sih Pak? 5 tahun. Ya, ibu rumah tangga, everlasting berarti. Profesi, luar biasa Bu Farida. Bahwa itu profesi dan juga ibu adalah ibadah. Tak takon pertama mau karir. Ibadahmu harus sampai dewe Bu. Baik ya. Ibu tiba-tiba jadi ibu rumah tangga. Ada proses kan, dari bawah dulu kan, dari proses menjadi istri kan. Nah, sama dengan Bapak tadi Pak. Jadi semua ada tangganya nih Pak ya. Sekarang bayangkan, ketika Anda memilih karir ini,
Anda sudah punya perspektif tujuan, yaitu aku kepengen untuk keluarga. Dedikasi kan begitu, betul Pak ya? Berjalanlah waktu, Ibu Farida ternyata menemukan mendapatkan anak yang dia idam-idamkan, laki-laki. Ingin anak apa itu? Kepinginnya laki-laki atau perempuan pada awal itu? Saya nggak tanya, mau tidak peduli, yang penting kasih sayang. Jenis kelamin nomor 2. Jadi bercandanya anak muda-muda itu. Baik golongan Irfan yang nomor 2. Ternyata cowok cakep, tapi apa guna? Pacarnya ganteng. Pacarnya ganteng soalnya. Kok telat sih gue ini Pak? Aku lihat gue ini mulai mau ini jeru loh. Baik. Pasti Ibu punya perspektif atau punya harapan ya Bu ya. Bapak juga begitu kan dengan karir Bapak? Kembali dengan cerita tadi ya. Kita gantungkan nih. Pastilah, mana mungkin Bapak nggak punya gantungan tinggi. Bener nggak? Ekspektasi. Akhirnya betul pada satu titik ada mencapai harapan itu. Kalau Ibu mungkin harapannya anaknya menjadi anak yang ABCDE, karirnya di tempat yang ABCDE. Tercapai Pak. Sebut saja pencapaian itu perlu waktu 17 tahun. Pertanyaan saya, kalau tercapai Ibu bahagia atau tidak? Bangga atau tidak? Gak usah ngomong orang lain, lihat kaca lagi. Kalau orang Jawa, soalnya kalau ngomong dirinya aku bangga itu malu biasanya. Ya kan? Senang Bu? Senang. Tercapai dalam usia ke-17 dari karir atau masa pencapaian. Ketika sampai ke 17 tahun Pak, Bapak dipecat. Masalahnya banyak. Besok Pak, kalau Bapak dipecat, pertanyaan saya, Bapak masih bisa jalan pakai dada membusuk nggak? Coba ya, renungkan ya. Orang Brawijaya ini orang pintar-pintar, jadi saya tidak usah menjelaskan panjang-panjang, enak. Masih bisa nggak Pak jalan kepalanya ke dada? Bu, ketika umur 17 tahun anak Ibu yang Anda banggakan itu suatu hari pergi nggak pulang-pulang. Padahal 17 tahun dia hidup tidak pernah seperti itu. Begitu pulang sampai di rumah, setelah dicari sekian lama ya Pak ya, pulanglah si anak yang Anda cintai dan Anda gantungkan harapan kepadanya karena kebanggaan. Sampai depan rumah, dia ketok pintu, Ibu buka pintu. Dan anak Ibu datang dalam keadaan pipis, Mae, aku kebelet pipis. Rasa hati kalau Anda menjadi orang tua begitu, sakit, hancur. Pertanyaan saya itu tuh harapan kita selama 17 tahun. Potret itu. Ternyata anak kita bisa nggak memberikan harapan kepada kita? Bisa nggak? Jabatan itu ternyata bisa nggak memberikan harapan kepada kita? Semua ternyata akan hilang. Jadi pertanyaannya, apakah itu yang selama ini menjadi energi kita yang tidak akan pernah habis dalam bekerja, dalam memilih karir, dalam memiliki profesi? Itu, apakah itu energi yang abadi Pak? Sekarang Irfan meniti menjadi seorang pelajar, Bapak berkarya sebagai seorang pekerja, Ibu berprofesi sebagai seorang ibu. Pertanyaannya apa yang kita cari sebenarnya? Energi apa yang membuat kita masih ada dan bersemangat sampai kapanpun? Cari tahu di mana itu sebenarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Anda pernah mendengar nama Rama Chandra? Dia seorang peneliti dari California University. Intinya inilah babak baru dalam kecerdasan manusia yang terakhir. Saat ini kita katakan. Dia meneliti, ternyata dalam fungsi saraf manusia ada satu titik yang dia sebut dengan blind spot. Seperti apa itu? Saya akan tunjukkan. Rama Chandra, dia memotret otak manusia ketika dalam keadaan biasa seperti saat ini.
Dan ketika selama berlangsung orang itu memasuki fase di mana dia meditasi atau dalam keadaan yang sangat tenang, ternyata otak manusia itu mencapai tingkat pencahayaan yang luar biasa, lebih percaya lebih tenang. Dan itu yang terjadi kepada seorang manusia ketika dia tahu apa yang sedang dia lakukan dan belajar. Yang menarik Bapak dan Ibu, saya punya pengalaman pribadi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kisah yang saya sebut dengan kisah kereta api atau kisah penjaga perlintasan kereta api. Hari itu Bapak dan Ibu, kejadiannya terjadi di bulan Ramadan. Pada hari itu saya berhenti di sebuah perlintasan kereta ketika saya akan ke kantor saya, dan kendaraan saya berhenti di depan persis di portal kereta. Dan pada waktu itu portal itu belum menggunakan sistem yang otomatis. Dan saya melihat seorang penjaga perlintasan sedang menutup pintu. Saya diam gitu Bapak dan Ibu ya, sampai pada suatu saat saya sadar. Saya ingat orang tua yang sedang menutup pintu itu adalah orang yang setiap hari saya lihat. Setiap saya dulu sekolah, karena saya juga sekolah melintasi tempat itu. Dan ketika saya bekerja setiap hari, saya berpikir Pak, subhanallah, umur berapa ya beliau itu? Karena rambutnya sudah putih pada waktu itu saya lihat. Dan beliau bekerja, setiap saya lihat selalu ada beliau. Hingga Bapak dan Ibu, pada suatu ketika di bulan Ramadan itu, saya memutuskan untuk memberikan sebagian dari kewajiban saya, yaitu zakat, dan saya tunjukkan kepada beliau. Hari berikutnya saya datang ke tempat beliau bekerja dengan membawa bingkisan, dan saya terlibat pembicaraan yang tidak bisa saya lupakan pada waktu itu. Kereta tidak ada, saya berhenti di tempat dia bertugas, ada sebuah shelter kecil gitu ya Bu ya, yang Anda tahu semua. Dan saya masuk ke dalam ruangan beliau, saya berkenalan dengan beliau. Saya tanya nama beliau, beliau tanya nama saya, dan dia tanya, ada keperluan apa Mas datang ke sini? Saya tersenyum Bapak dan Ibu, karena jelas saya sendiri sebenarnya sedang bertanya-tanya. Tapi saya menemukan satu hal yang saya ketahui dari seorang penjaga perlintasan itu. Pak, perkenalkan nama saya Arti. Tujuan saya kemarin cuma satu, Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Dia melihat saya dan agak takjub. Kemudian dia tersenyum, dia tanya saja Mas, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Baik, Pak. Dan tujuan saya adalah ingin memberikan bingkisan ini kepada Bapak. Pertanyaan saya Pak, apakah Bapak berkenan menerimanya? Dia jawab pada saya, iya Mas, saya berkenan. Alhamdulillah, bahagia sekali hati saya Pak, karena beliau mau menerima bingkisan. Kemudian sebelum saya berikan Bapak dan Ibu, saya terlibat pembicaraan yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya tanya kepada beliau, Pak, Bapak sudah bekerja di tempat ini berapa lama? Dia jawab, ya sudah 23 tahun. Subhanallah, 23 tahun Pak. 2 tahun lagi itu berarti lifetime achievement, pengabdian seumur hidup. Tugas Bapak selama 23 tahun itu apa? Ya ini Mas, tugas saya membuka dan menutup perlintasan ini. 23 tahun loh Bu, dia lakukan itu. Saya tidak yakin di antara kita ada yang mampu menjalankan pekerjaan seperti itu selama 23 tahun. Bayangkan. Terbit rasa kagum saya kepada beliau. Saya lihat beliau, saya bisa lihat foto dia pada waktu masih muda Pak, di meja kaca yang dia pasang, dan sekarang yang beliau sudah sepuh. Saya tanya, Pak, ngapunten Pak, selama 23 tahun Bapak kerja ini yang sudah Bapak dapatkan apa ya Pak? Dia tersenyum dan dia menjawab, yang pasti ya Mas, anak saya yang besar itu sekarang sudah kelas anak saya yang besar sekarang sudah lulus dari STM, dan yang nomor 2 sekarang sudah kelas 2 di STM. Dan ya saya alhamdulillah sudah 3 tahun ini bisa ngontrak rumah sendiri. Bapak selama ini tinggal di mana?